kita masuk kalau yang clustering ya. Kalau clustering ini sebenarnya kemarin sudah coba teman-teman, jadi harusnya tidak ada kesulitan. Saya nggak perlu terangkan terlalu banyak lagi di sini ya, tapi kita akan go through aja. Jadi kalau clustering sebetulnya yang kita buat clusternya adalah satu, kita buat cluster pemakaian KWH, kita bagi jadi tiga, ya kan. Nah, kemudian jangan lupa tekniknya kemarin karena kita perlu urutkan, sehingga kita harus ranking ya clusternya ya, ini di rank dari yang paling kecil menjadi paling besar gitu ya. Uh, untuk yang KWH, demikian juga sama untuk yang apa namanya kita buat untuk yang tagihannya gitu ya, misalnya kan ya, kita ranking juga. Dan kemudian triknya ada di apa namanya di sininya ya. Jadi kan ini dia apa namanya dia kalau diisi ya, kalau ada diisi sebagai ranking tagihannya ya untuk dapat cluster tagihan ya. Nah, kemudian kalau kita nggak mau keluarkan alert, misalnya kalau keluar alert, maka kita pakai tool engine lagi untuk detect yang 13 atau 31 itu adalah apa namanya anomali, atau kalau mau cuma warna doang kita set begini ya. Jadi yang 11, 12 kita nggak normal, 13 ini kita sebut anomali, 21, 22, 23, 31 ini anomali, 33 normal. Jadi kenapa yang 13 dan 31? Karena dia terendah ketemunya dengan yang tertinggi ya di klaster yang lain ya. Ini tertinggi ketemunya dengan terendah di klaster lain, sehingga ini kita set sebagai anomali gitu ya. Dan kalau kita lihat resultnya, maka resultnya akan sebagai berikut ya. Jadi yang sini ketangkap sebagai anomali, kenapa? Karena tagihannya tinggi tapi pemakaiannya rendah gitu ya. Jadi secara logik kita nangkepnya begitu. Yang di sini dengan cara ini kita tangkap anomali, kenapa? Karena pemakaiannya tinggi, apa namanya tagihannya rendah gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin ini misalnya gini, misalnya ini ternyata oke, ini adalah instansi khusus gitu, misal rumah dinas ya, contoh rumah dinas TNI atau apa gitu ya. Nah, kalau kita sebagai orang PLN lihat data begini, oke, berarti kita akan buat satu rule baru nih ya kan. Jadi mungkin rumah dinas tersebut atau rumah dinas TNI akan kita kasih tarif murah, tapi hanya pemakaian sampai sekian KWH gitu ya. Selebihnya dari itu akan pemakaian normal, supaya tidak terjadi hal seperti ini. Nah, ini contoh gini, kenapa tekniknya harus beragam, karena case-nya tujuannya bisa berbeda-beda ya. Jadi kalau di sini misalnya, ini teknik ini kita pakai untuk melihat misalnya untuk menganalisis kebijakan ya. Ternyata di lapangan terjadi yang pemakaian KWH tinggi, tarifnya rendah. Berarti ada ketidakadilan di apa namanya tarif, atau akibat tarifnya terlalu rendah dia bisa pakai bebas sebanyak mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau ini untuk kebijakan tarif kita bisa pakai teknik seperti ini. Nah, yang di ujung-ujung sini gitu ya, ini kan kalau mata kita mengatakan ini sebenarnya anomali nih gitu ya, tapi kalau di dengan teknik apa namanya yang K-means ini tidak dianggap anomali. Kenapa? Karena kalau ini kita pakai untuk kebijakan, ini dianggap masih wajar gitu ya. Artinya dia makainya besar, ya tagihannya akan besar gitu ya. Nah, itu contoh kalau kita pakainya untuk kebijakan gitu ya. Oke, next adalah kalau kita sudah punya misalnya di sini, jadi kita sudah punya cluster ya, jadi kan di sini ada cluster-cluster gitu ya. Jadi kita sudah punya apa namanya data cluster ya, kanan ini ya. Nah, artinya ada label, maka data tersebut, label tersebut bisa dipelajari kan. Nah, ini kita pakai XGBoost. Jadi mempelajarinya apa? Kita mau tebak cluster based on tarif, based on daya, based on tagihan, based on pemakaian, dan based on kode golongannya gitu ya. Ini yang mau kita tebak. Nah, kita lihat apakah dia bisa menebak clusternya. Kalau kemudian skornya bagus, nah ini kebetulan kita coba cek ya skornya. Misalnya dia skornya bagus, kebetulan skornya bagus nih, apa namanya di 99,961 misalnya gitu ya, skornya bagus, maka udah hampir 100% gitu ya, 99%, maka kita bisa pakai ya, sama kayak kemarin di season kemarin ya. Akhirnya kita bisa pakai apa namanya, kalau ada data baru, data barunya kemudian kita gunakan XGBoost untuk menentukan dia tuh anomali atau bukan ya. Dengan teknik yang sama kita bisa menghasilkan result yang harusnya sama ya dengan yang tadi apa namanya menggunakan clustering langsung ya. Cuman kali ini clusteringnya sekali, kemudian kita cuma cari labelnya, kemudian nextnya kita nggak perlu cluster lagi. Kenapa? Karena supaya setiap kali penilaian kebijakan kita menggunakan standar yang sama gitu ya, nggak di apa namanya ulang berkali-kali gitu ya. Karena nanti takutnya kalau datanya berubah, apa namanya thresholdnya juga berubah setiap kali kita melakukan
kebijakan, artinya perhitungannya juga sebetulnya tidak sama persis ya. Jadi itu risetnya kenapa kita pakai yang classification gitu ya. Nah,